Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya teman-teman di YouTube channelku. Nah, di video kali ini aku mau coba menjawab PSE modul 2, pembelajaran sosial emosional ya. Kita jawab PSE 3 ya, karena ini aku sudah PSE 1 dan 2. Teman-teman bisa cek juga videonya, dan sekarang kita menuju ke PSE 3. Nah, untuk jawaban ini itu kalau salah juga sebetulnya nggak apa-apa ya, karena bisa diulang, tapi sebisa mungkin kita usahakan maksimal untuk mencapai nilai 25/25 ya. Kita mulai post testnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di kelas Anda ada kelompok peserta didik yang tampak dominan di kelas, namun ada pula peserta didik yang harus cenderung pasif dan malu bila harus tampil di depan umum. Selaku guru kelas, Anda sudah meminta kepada semua peserta didik untuk meningkatkan keberaniannya dalam menyampaikan pendapat, namun belum ada perubahan yang signifikan. Jika menemui kasus tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Memberikan apresiasi kepada peserta didik yang berani bertanya. Itu pasti, cuman yang kasihan yang gak aktif ya. Langsung menunjuk peserta didik yang tampak malu dan pasif untuk bertanya. Itu terlalu kasihan juga ya. Meminta teman-teman memberi semangat kepada teman yang sudah lebih berani, boleh juga. Berupaya mempersuasi agar semua berani menyampaikan pendapatnya, bisa jadi. Menyadari bahwa beberapa orang membutuhkan waktu untuk tampil di depan umum, itu pasti ya. Cuman hal yang lebih tepat kira-kira yang mana ya? Kita meminta teman-teman memberi semangat kepada teman yang sudah lebih berani. Ini lebih tepat ya. Suatu ketika ada salah seorang rekan guru yang berkomentar negatif tentang cara mengajar Anda. Anda sebenarnya berupaya menerima komentar itu sebagai sebuah masukan. Meskipun demikian, Anda merasa kurang nyaman karena ia menyampaikannya di depan murid-murid di kelas. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini perbuatan yang salah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada hal yang salah, kita bicarakan aja berdua, karena kalau menegur itu kita bicara langsung dengan orangnya, tapi kalau misalkan di depan murid seperti itu bisa disebut mempermalukan. Maaf ya kalau salah ya, tapi itu kurang bagus juga. Mudah-mudahan teman-teman tidak seperti itu. Kalau ada teman yang salah, kita bicarakan aja berdua, kasih masukan dengan tidak menyinggung juga. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya? A. Mencoba menahan diri hingga tidak ada peserta didik. B. Menegurnya di depan peserta didik. C. Tersenyum saja meski merasa sakit hati. D. Mengambil sikap tenang dan mengucapkan terima kasih. E. Tetap tenang dan tidak tersulut emosi. Nah, kira-kira yang mana nih? Yang lebih tepat adalah mengambil sikap tenang dan mengucapkan terima kasih. Ketika kita ditegur di depan umum, ini posisinya bukan kita yang menegur ya, tapi kita yang ditegur oleh orang lain. Jangan langsung marah, karena kita harus menunjukkan sikap yang profesional juga di depan peserta didik. Jadi kita lebih baik mengambil sikap tenang dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas masukannya ya Bu, kita perbaiki. Jadi walaupun kita meminta maaf atau kita ini pun ya, ini kalau misalkan dengan sikap seperti itu tidak menjatuhkan marwah kita juga sebagai seorang guru. Kita lanjut soal selanjutnya. Anda adalah guru fisika kelas 12 yang sedang memberikan materi tentang gelombang elektromagnetik di kelas. Banyak peserta didik yang tampak bingung dan mengajukan banyak pertanyaan. Anda sebenarnya ingin menjawab pertanyaan mereka, namun waktu untuk mata pelajaran Anda tersisa 15 menit. Apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? A. Meminta teman-teman memberi semangat kepada teman yang sudah lebih berani. B. Memberikan apresiasi pada peserta didik yang lebih berani bertanya. C. Menyadari bahwa beberapa orang membutuhkan waktu untuk tampil di depan umum. Jawabannya seperti yang tadi awal ya. Langsung menunjuk peserta didik yang tampak malu. Berupaya mempersuasi. Kok jawabannya hampir mirip ya. Ini aja ya, teman-teman memberi semangat kepada teman-teman yang sudah lebih berani. Sekolah Anda menjalin kerjasama dengan puskesmas terdekat untuk menjamin kesehatan fisik seluruh peserta didik. Meskipun demikian, Anda merasa lembaga yang diajak kerjasama tersebut tanpa kurang berperan. Masih banyak peserta didik yang sering tidak masuk karena alasan sakit. Sebagai guru yang memiliki tugas tambahan untuk mengelola UKS, apa tindakan Anda? A. Menanyakan pendapat rekan guru lain.
B. Meminta kepala sekolah untuk mencari puskesmas lain yang lebih baik, mengajak diskusi pihak puskesmas untuk mengevaluasi kegiatan yang berjalan. D. Berpikir tentang melakukan evaluasi dari kerjasama itu selama ini. Mencoba memberikan survei kepada peserta didik yang pergi ke UKS. Nah, kira-kira apa ya? Jawaban yang tepat adalah ini, mengajak diskusi pihak puskesmas untuk mengevaluasi kegiatan yang berjalan. Karena untuk yang B itu kurang tepat sekali ya. Yang B itu meminta kepala sekolah untuk mencari puskesmas lain. Sedangkan jarang sekali ya di sini puskesmas itu jaraknya hampir berkilo-kilometer ke satu kecamatan. Kalau di daerah saya satu kecamatan satu puskesmas ya, bisa juga 2 sih. Tapi jaraknya jauh. Kita lanjut soal nomor 5. Ini terakhir ya. Anda ditugaskan membimbing peserta didik dalam menghadapi lomba olimpiade antara sekolah. Ketika mengetahui peserta dari sekolah lain, Anda menyadari bahwa kompetensinya akan sangat tinggi. Namun Anda tetap berupaya membimbing peserta didik yang menjadi tanggung jawab Anda secara intensif. Ternyata tim yang Anda bimbing belum berhasil menjadi juara, sehingga membuat para peserta didik Anda merasa kecewa. Sebagai guru mereka, bagaimana Anda menyikapinya? Merasa bahwa upaya yang dilakukan sia-sia. B. Mengidentifikasi penyebab kekalahan. C. Tetap menyemangati mereka. D. Menekankan pada pengalaman yang diperoleh. Memahami kekecewaan mereka. Kira-kira di mana ya? Mengidentifikasi penyebab kekalahan. Oke, kita cek ulang jawaban dulu. Dan di sini kalau misalnya kita sudah merasa pas dengan jawaban kita kumpulkan. Nah, alhamdulillah jawabannya ternyata betul semua. Dan kita keluar dan di sini kita tinggal mengisi jurnal pembelajaran sosial emosional. Seperti ini ya. Kita bikin dulu jurnalnya baru kita upload. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.